Dan yang paling masuk akal untuk diduduki Menteri oleh Raffi adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipandang cakap untuk menduduki posisi tersebut karena backgroundnya juga sebagai pengusaha. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam seduluran guys. Oke, ketemu lagi kita di channel Askalani Studio. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi terkait dengan, ini hanya prediksi ya, ini hanya prediksi susunan Menteri Kabinet Prabowo Gibran 2024 hingga 2029. Untuk kesahihannya itu belum lagi pasti, sebab ini hanya prediksi. Dan apa yang ingin saya sampaikan di sini, ada beberapa muka baru yang kita agak terkesima juga melihat menteri-menteri yang disusun prediksinya ini. Oke, kenapa guys? Kita tengok dulu. Mungkin ada yang kalian setuju, ada yang kalian tidak setuju, dan apapun susunan para menteri ini adalah hak mutlak Presiden Prabowo Gibran nanti untuk melihat bagaimana satu tim pasukannya bekerja dalam satu tim yang baik nanti untuk Indonesia Emas 2045. Oke guys, tanpa berbasa-basi kita semak video ini daripada Update Pro ya, channel Update Pro. Pada yang baru channel ini, kalian boleh subscribe juga untuk mendukung. Dan dengan judulnya prediksi susunan Menteri Kabinet Prabowo Gibran 2024-2029. Tanpa basa-basi, yuk kita semak video ini guys. Yang jelas, kalau Prabowo Gibran menerima mandat, AHY akan saya beri tugas yang sangat strategis dan sangat penting. AHY ya, AHY itu siapa guys? Dia punya ketua umum dari partai, ketua kan? partai, pakar, pengusaha, gubernur, menteri, sampai artis ngetop turut bergabung dalam tim pemenangan Prabowo sampai artis ya. Mungkin Raffi Ahmad lah kan yang dimaksudkan artis nih di Pilpres 2024 ini. Jika Capres-Cawapres 02 Prabowo Gibran resmi terpilih jadi presiden dan wakil presiden, ada sejumlah nama yang digadang-gadang bakal mengisi kursi menteri di jajaran kabinet Prabowo Gibran. Nah, penasaran siapa saja mereka? Berikut ini prediksi susunan menteri kabinet Prabowo Gibran 2024-2029. Ini mungkin betul mungkin tidak ya, sebab ini ada prediksi lah kan. Kenapa kita tonton sama-sama guys? AHY ya. Nama pertama yang diprediksi bakal menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran adalah AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, AHY yang kini berusia 45 tahun diprediksi bakal mengisi kursi sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Hal ini dianggap rasional karena background AHY sebelum terjun dalam pentas politik di Indonesia adalah TNI. Ia berkarir selama 16 tahun di TNI dengan pangkat terakhirnya adalah mayor. Wow. Nah, sebelum melepas jabatan militernya pada September 2016, AHY pun dipercaya memimpin salah satu satuan pengamanan ibu kota sebagai Komandan Batalion Infanteri Mekanis 203 Garing Arya Kamuning. Lalu setelah resmi pensiun di militer, AHY pun menjadi calon gubernur DKI Jakarta 2017. Tapi sayang, ia belum terpilih. Ini menurutmu AHY bakal cocok nggak mengisi kursi Menhan? Komen di bawah ya. Wah, ini macam sesuai pula, sebab latar belakangnya itu pernah menjadi TNI ya. Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya ada nama Yusril Iza Mahendra yang diprediksi bakal mengisi kursi sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam. Politisi sekaligus akademisi 68 tahun ini dianggap pas mengisi kursi tersebut. Tak ada yang meragukan kualitas Yusril di jagat politik Indonesia sejak era Orde Baru hingga sekarang. Terlebih lagi, ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Partai Pengusung Prabowo Gibran di pemilu 2024. Ini sesuai lah juga. Dengan rekam jejaknya yang brilian, gimana guys? Sang profesor pantas kan menjabat Menko Polhukam? Ditunggu di bawah ya komentarmu. Ini ada latar yang baik, Ketua Umum.
Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Ini sudah tidak asing lagi untuk Next ada Indonesia. nama Ridwan Kamil yang diprediksi bakal Ini mengisi gubernur, kursi kan? sebagai Menteri PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, background politisi 52 tahun ini sebagai Wali Kota Bandung periode Wali 2013 Kota sampai Bandung. 2018 dan Gubernur Jawa Barat periode Gubernur Jawa 2018 Barat. sampai 2023 dinilai rasional. Sebab ia telah membuktikan melakukan pembangunan dan penataan infrastruktur di wilayah yang pernah didudukinya. Terlebih lagi, Kang Emil ini seperti kita ketahui bersama juga dikenal sebagai arsitek yang andal. Maka klop lah ya jika ia berada di kementerian tersebut. Selain itu, Kang Emil pasti bisa mengembangkan SDM di kementerian ini makin unggul. Gimana guys? Pantaskan jabatan ini untuk Kang Emil? Mimin tunggu pendapatmu di kolom komentar ya. Oh, ini oke juga, sesuai. Mempunyai pribadi yang baik. Oke, seterusnya Kaisang Pangarep. Siapa nih guys? Tak luput ada nama Kaisang Pangarep yang juga diprediksi bakal mengisi slot menteri di kabinet Prabowo Gibran. Dia dipandang cocok untuk mengisi kursi Menpora atau Menteri Pemuda dan Olahraga di usianya yang baru 29 Oh, ini ketua umum tahun. juga. Meski Muda demikian, lagi. ia telah dipercaya menjabat sebagai pemilik dan direktur utama Persis Solo. So, Pemilik anak Persis bungsu dari Solo. Presiden Jokowi ini dan adik Gibran sendiri dinilai sudah memiliki pengalaman di bidang keolahragaan. Adik Gibran. Nah, soal kepemudaan, karena ia juga YouTuber dan pengusaha, tentu saja memiliki pijakan dan cakap dalam pengembangan kepemudaan untuk memajukan Indonesia ke depannya. Gimana nih? Ketum PSI ini pantas nggak menjabat Menpora ke depannya? Kami apa ya? Ini ketua umum Persis Solo ya. Hebat. Seterusnya Airlangga Hartarto. Berikutnya ada nama Airlangga Hartarto. Ketum Partai Golkar ini dianggap bakal ini berlanjut oke juga, dipercaya Ketum sebagai Partai Menteri Koordinator Golkar. Bidang Perekonomian kalau Prabowo Gibran menang di pemilu 2024 ini. Nah, politisi 62 tahun ini dipandang sudah tahu seluk-beluk kementerian ini dalam membidangi koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaan di bidang perekonomian. Mantap Kursi nih. ini dianggap tak akan lari dari Airlangga mengingat partainya juga mengusung Prabowo Gibran di pemilu 2024 ini. Oke. So, hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian tentu saja udah dikuasai tanpa perlu memulai lagi meraba-raba. Sepakat kan guys? Ini ya, sudah pengalaman dalam jawatan perekonomian nih. Airlangga ini oke. Ini oke. Ini Raffi guys. Ahmad. Ini. Oh, Raffi Ahmad ini. Artis dan juga seorang public figure Nama lah yang kan. satu ini tentu saja tak perlu diperkenalkan lagi ya guys. Kamu juga pasti udah tahu banyak tentang Raffi Ahmad. Di Malaysia pun Nah, semua kehadirannya mengenali. dalam tim pemenangan Prabowo Gibran bakal Oke. diprediksi memberikannya satu kursi di kementerian. Dan yang paling masuk akal untuk diduduki Menteri oleh Raffi Pariwisata adalah Menteri Pariwisata dan dan Ekonomi ekonomi Kreatif yang kreatif ya. dipandang cakap untuk menduduki posisi tersebut karena backgroundnya juga sebagai pengusaha. Nah, artis top 36 tahun ini memiliki gurita usaha bernama Rans Entertainment. Rans Karena itu Raffi Entertainment. dianggap tahu mengeksekusi untuk peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Boleh juga. Gimana guys, jika boleh Raffi diterima. menjabat menteri di bidang ini? Sepakat nggak? Kami di bawah dong. Ya boleh diterima pakai sebab dia sudah pengalaman dalam bidang usaha perniagaan. Oke, Zulkifli Hasan seterusnya. Next ada nama Menteri Zulkifli Hasan yang Perdagangan. saat ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan di era Presiden Jokowi. Dan diprediksi bakal menjabat kembali sebagai Menteri Perdagangan jika Prabowo Gibran terpilih di Pilpres 2024 ini. Ini pengalaman Dan sudah. seperti kita ketahui nih guys, PAN yang diketuai oleh Zulkifli Hasan menjadi salah satu partai pengusung Capres 02. Tentu saja jika menang, hal-hal yang berkaitan soal perdagangan di Kementerian Perdagangan bakal kembali dikuasai oleh Zulkifli Hasan. Jadi politisi 61 tahun ini besar kemungkinan bakal lanjut mengisi slot ini. Kalau prediksimu siapa nih guys? Sepakat dengan Mimin atau ada nama lain? Tuliskan pandanganmu di kolom komentar ya. Oke, Kofifa lagi Indar Parawansa Kofifa Indar Parawansa. Wow. terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur Ini Jawa pada Timur, kan? tahun 2014-2018. Gubernur. Politisi 58 tahun ini telah dipercaya sebagai Menteri Sosial di Pernah era menjadi pertama Menteri pemerintahan Sosial. Presiden Jokowi. Bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH adalah programnya kala di Kemensos yang dianggap peduli rakyat.
Nah, jika tak maju lagi di Pilkada Jatim November 2024 nanti, bukan tak mungkin Hovifa yang sedang mencicipi kementerian ini bakal dipercaya kembali oleh pemerintahan Prabowo Gibran jika terpilih di pemilu 2024 ini. Oke, kita lihat nanti ya, ini guys. pun sudah ada pengalaman. Ini boleh juga jadi salah satu menteri dalam kabinet Jokowi lagi. Grace Natali. Oh, ini siapa pula nih? Mantan ketua pertama Partai Solidaritas Indonesia ini bakal diprediksi mengisi jabatan sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oh, oke. Jika Ini Prabowo Gibran terpilih di pemilu 2024 ini, ia dipandang cocok mengisi kursi tersebut. Politisi 41 tahun ini dinilai mampu mengemban tugas di kementerian ini. Alasannya karena sebagai perempuan dan mantan ketua partai, ia telah berpengalaman memberdayakan perempuan. Oke. Selain itu, ia juga karena memperjuangkan isu perlindungan anak dan bakal menjadi representasi perjuangan kesetaraan gender ke depannya. Mana nih suaranya yang setuju Grace menjabat menteri di era pemerintahan Partai berikutnya? Solidaritas Indonesia ya. Oke. Ini pun bisa juga. Ini punya latar sebagai ahli politisi. Oke, Hashim Joyo Hadikusumo. Terakhir ada nama Hashim Joyo Hadikusumo yang diprediksi bakal menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo Gibran. Jika Capres 02 menang di pemilu 2024 ini, ia dipandang cocok mengisi kursi tersebut. Adik kandung Prabowo ini pada tahun 2020 oleh majalah Forbes menempatkannya di posisi ke-40 sebagai orang paling kaya di Indonesia. Tentu saja tata kelola keuangan negara, perimbangan keuangan, penganggaran, resiko keuangan negara, dan sebagainya bakal bisa dijalankan oleh Hashim. Jika memang berkompeten, kenapa tidak, guys? Betul. Nah, dari deretan nama yang Mimin sebutkan, sudah paskah menurut kalian diisi oleh mereka? Komen di bawah ya. Thank you, lovers. Oke guys, itu antara nama-nama yang akan mengisi untuk kabinet para menteri-menteri di era Bapak Prabowo dan juga Gibran ini nanti. Memang kalau diikutkannya, semua yang tersenar ini mempunyai pengalaman yang luas, sudah pernah menjadi menteri, dan kalaupun ada muka baru seperti Raffi Ahmad, tetapi dia punya pengalaman dalam perusahaan dan dia juga adalah public figure dan dia bisa untuk mengembangkan lagi ekonomi dan juga dalam bidang kreatif untuk para artis-artis juga. Itu mungkin dia punya ide-ide yang bagus. Dan selalunya menteri-menteri yang di dalam kabinet Prabowo ini sudah tentulah para ketua-ketua umum ataupun koalisi yang mendukung beliau dalam kampanye Prabowo Gibran itu sudah pasti akan diangkat menjadi menterinya. Dan mungkin ada juga menteri yang sudah pengalaman dulu menjadi menteri dan ketika ini tidaklah menjadi menteri dan mungkin akan kembali ke kabinet Prabowo Gibran ini juga. Jadi apapun guys, siapa saja yang menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran ini, yang pentingnya dia bisa menjalankan tugas dengan baik, punya pengalaman dan juga orangnya kompeten dalam sesuatu bidang yang diamanahkan untuk dia dipertanggungjawabkan. Jadi itu yang penting, itu boleh membawa satu negara ke arah yang lebih baik. Dan tidak kira lah siapa menterinya, sama ada dia anak Pak Jokowi kah, adik kandung Prabowo kah, atau lawannya kah, sama ada Ganjar kah, ataupun Anies Baswedan kah. Kemungkinan lah kan, kalau contohlah Prabowo mau ambil orang, tetapi mereka pakar dalam bidang-bidang yang ditentukan, itu tidak masalah. Itu tidak menjadi kesukaran juga untuk Prabowo. Yang pentingnya mereka boleh bekerja dalam satu pasukan dan membawa nama bangsa Indonesia itu. Nah, bagaimana menurut kalian guys terkait dengan nama-nama ini tadi? Kalian boleh komentar di ruang komen. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.